Hello my friend, bagaimana kabarnya? Gua harap kalian semua baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini gua bakal ngebahas seluruh alur cerita film dari film Let It Snow yang rilis pada tahun 2020. Di awal film, kita diperlihatkan oleh sepasang kekasih yang bernama Mia dan Max yang berencana untuk pergi liburan. Sembari menikmati pemandangan bersalju, mereka pun berniat untuk berselancar pada esok harinya. Kebetulan, selama berlibur, mereka akan menginap di sebuah hotel terdekat yang harganya pun tidak terlalu mahal. Di saat sedang check-in, Max pun bertanya-tanya mengenai tempat peseluncuran mereka di Black Ridge. Namun, resepsionis hotel pun tidak menyarankan untuk pergi ke tempat tersebut. Dikarenakan, akhir-akhir ini banyak sekali kabar tentang wisatawan yang hilang serta meninggal dalam keadaan yang misterius. Karena Max yang tetap ingin pergi ke sana, Max pun tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh resepsionis tersebut. Dan di sana, ia memesan sebuah helikopter untuk mengantarnya bersama Mia pada esok harinya. Di sana, kita diperlihatkan dengan Mia yang sedang mandi busa, men. Setelah Mia selesai mandi busa, dikira ada yang kurang, Mia pun langsung melakukan adegan bercocok tanam dengan si Max. Setelah selesai dengan nafsu birahinya, Max pun tertidur pulas. Dan terlihat, Mia yang masih melek pun berencana untuk mencari udara malam di luar. Pada saat Mia ingin keluar, Mia pun dikejutkan oleh si resepsionis yang tiba-tiba berada di depan pintu. Dengan berniat memberi sebotol whisky buat Mia dan Max, sembari si resepsionis pun lagi-lagi melarang mereka untuk tidak pergi ke Black Ridge. Thanks for your concern. I'll definitely think about it. Dan scene pun berpindah, di mana terhitung hari berlibur Mia dan Max sejak hari ini. Di hari pertama, pas Mia sedang mempersiapkan alat yang akan dipakai untuk berselancar, Mia tidak sengaja melihat sebuah cincin yang sudah dibawa Max di dalam tas miliknya. Jelas hal tersebut menandakan bahwa Mia akan segera dilamar oleh Max, yang sudah diam-diam merahasiakan rencana tersebut. Akan tetapi baru saja keluar dari hotel, Max dan Mia pun langsung disambut dengan sebuah jasad yang telah lama hilang di wilayah Black Ridge. Jasad itu sendiri pun merupakan jasad dari seorang peseluncur yang harus tewas dengan keadaan yang sudah terkubur di dalam tumpukan salju. Belum diketahui pasti apa penyebabnya, tapi yang jelas mereka berdua pun diperingatkan untuk selalu berhati-hati di wilayah Black Ridge. Apalagi jangkauan sinyal yang tidak terdeteksi sama sekali di wilayah tersebut, yang secara geografis sangat jauh dari pemukiman penduduk. Dalam momen seperti ini, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Mia untuk menghadapi kekasihnya yang betul-betul keras kepala. Apapun kemauan kekasihnya, Mia hanya menurut saja sambil berpikir bahwa ia akan segera dilamar. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di wilayah Black Ridge, yang pada saat ini tidak lagi dikunjungi oleh para peseluncur. Lain halnya dengan Max dan Mia yang langsung saja berseluncur dengan begitu semangat. Tidak peduli lagi mau ada beberapa mayat terkubur di bawah tumpukan salju, mereka berdua pun terus-terusan melaju sampai menerobos lebatnya kabut yang berada di lereng gunung. Yang celakanya, saat asik berselancar, tiba-tiba Mia pun mulai dikejar oleh seseorang yang sengaja menabraknya dari belakang hingga pingsan. Setelah Mia terbangun dari pingsannya, Mia pun sadar bahwa kekasihnya pun sudah tidak lagi berada di tempat yang sama. Sudah berteriak sekeras mungkin, tetap saja Mia tidak mendengar sautan dari Max. Karena tidak ada sinyal, tidak ada bantuan, dan juga tidak ada siapapun, membuat Mia harus terus berjalan sambil menyusuri pegunungan salju yang begitu dingin. Kemudian, tidak jauh dari lokasinya terjatuh, Mia pun tidak sengaja melihat keberadaan Max yang sedang berdiri di ujung sana. Secara perlahan namun pasti, ia terus-terusan memanggil nama kekasihnya yang hanya mampu berdiri tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Dan ternyata keberadaan Max hanyalah pancingan bagi Mia sendiri yang terus berusaha untuk mengejar si sosok misterius.
Sampai-sampai Mia diarahkan untuk mendaki ke salah satu gunung yang lagi-lagi usaha tersebut harus berakhir dengan percuma. Dan Mia pun terkubur di tumpukan salju. Tidak sampai di situ, Mia yang masih berada di tumpukan salju pun harus mendapati lagi sebuah cobaan. Lebih tepatnya, si sosok misterius itu sengaja untuk terus menancapkan besi tajam secara berulang demi memastikan korbannya sudah tewas secara mengenaskan. Beruntung Mia yang masih bisa selamat dari aksi tersebut karena secara tiba-tiba Mia ditolong oleh seorang pria tua yang baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong tentunya. Dan pria tua tersebut pun langsung berkata kalau seharusnya Mia tidak harus berada di wilayah ini. Tapi ya mau bagaimana lagi, namanya sudah terlanjur keras kepala, Mia pun masih bertekad untuk mencari jejak kekasihnya si Max. Dan hari kedua pun tiba, di mana Mia harus menempuh lagi perjalanan panjang. Namun anehnya, keberadaan si pria tua itu pun sama sekali tidak terlihat. Walaupun sudah dicari ke sana kemari, dan yang bikin menjanggal, bukannya Mia menemukan pria tua tersebut, dia malah tidak sengaja melihat sarung tangan milik Max yang berada di halaman rumah tersebut. Dan Mia pun segera bergegas pergi secepat mungkin menggunakan motor salju yang baru saja ia temukan. Tapi sialnya kunci motor tersebut berada di tangan seorang misterius yang menyuruh Mia untuk mengejarnya. Di sisi lain terlihat dua orang yang baru saja tiba di Black Ridge untuk melakukan patroli selama 1 hari penuh. Hanya saja sampai hari ketiga tiba, kedatangan kedua orang tersebut pun tidak disadari oleh Mia yang berada cukup jauh dari pintu masuk. Bahkan di saat keberadaannya sudah cukup dekat, Mia pun kehabisan tenaga sampai-sampai ia pun harus ditinggal pergi. Dan Mia pun merasa jadi jomblo lagi karena harus bertahan hidup sendirian tanpa adanya kekasih di dekatnya. Tidak jauh dari keberadaannya, Mia pun kembali menemukan sarung tangan milik Max yang tergantung di sebuah tenda. Dilihat-lihat, tenda tersebut tidaklah terlihat seperti tenda manusia normal pada umumnya, tetapi terlihat seperti markas dari seseorang yang lagi ngepet. Karena di tenda tersebut terdapat banyak lilin dan gambar salib yang ditunjukkan untuk seorang anak perempuan. Dan ketika ditelusuri lebih dalam, betapa terkejutnya Mia yang melihat si pria tua yang sebelumnya menolongnya, yang terlihat sedang tergantung lemas dengan mulut yang dipenuhi dengan darah. Sontak seketika itu juga si pria tua itu langsung menyuruh Mia untuk berlari sekencang mungkin demi menghindari dari kejaran sosok misterius tersebut. Dari keadaan seperti ini, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Mia selain berpacu dengan waktu. Dia juga harus pintar-pintar untuk bisa memanfaatkan situasi demi mencari keberadaan Max yang sampai saat ini tidak jelas posisinya di mana. Lalu pada akhirnya Mia menemukan sebuah sungai yang bisa ia gunakan untuk memperlambat gerak-gerik dari sosok misterius itu. Karena pada awalnya si sosok misterius tersebut sering menggunakan motor saljunya untuk berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Dan hari keempat pun tiba, di mana Mia sudah sangat lemas. Meskipun kelelahan, namun tetap saja semangatlah menjadi pendorong Mia untuk mencari keberadaan dari Max. Namun tidak disangka, tidak jauh dari tempatnya beristirahat, Mia pun mulai melihat bayang-bayang dari keberadaan seseorang yang berdiri di ujung sana. Dan Mia pun langsung menghampiri sosok tersebut tanpa perlu bertanya-tanya lagi. Yang luar biasanya, Mia benar-benar menemukan keberadaan Max. Tapi sayangnya, Max yang sekarang sudahlah menyerupai boneka salju. Tidak lupa juga dari apa yang Mia temui ini, Mia masih bisa melihat ketulusan hati dari sang kekasih yang berniat untuk melamarnya. Dikarenakan kekasihnya yang sudah berbentuk boneka salju, jadinya Mia pun bertekad untuk melompat bersama kekasihnya dari ketinggian. Dan luar biasanya sampai hari kelima, Mia masih saja bertahan hidup meski sekarang ia sudah benar-benar sekarat. Tidak diketahui pasti apa yang ia lakukan, namun terkuak sudahlah siapa yang dibalik topeng misterius tersebut. Dan ternyata segala kejadian yang sudah terjadi di tempat ini sengaja dilakukan oleh si resepsionis hotel. Dengan alasan ia ingin membalas tragedi kematian dari anak satu-satunya yang sudah ditabrak oleh salah satu peseluncur.
Kejadian yang terjadi pada 3 bulan yang lalu itu pun membuat ia dendam setengah mati dengan para peseluncur. Dendam itu pun dirasakan oleh si pria tua yang ternyata merupakan kakek dari anak tersebut. Akan tetapi, pria tersebut hanya beraksi sekali saja dan sisanya dia tidak pernah campur tangan sama sekali. Karena ia tahu tindakan anaknya sudah kelewatan batas psikopat dan berujung ia langsung bergegas untuk menolong Mia. Sampai-sampai di hari terakhir dirinya sendiri harus menjadi korban dari aksi gila yang sudah dilakukan oleh anaknya sendiri. Dan film pun tamat. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mampir untuk menonton video ini sampai selesai. Dan sempatkanlah untuk like, komen, dan subscribe-nya. Saya undur diri dan bye.